Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema hari-hari dalam Alkitab dan berkat hari Sabat. Oke. Jadi kita akan lihat bersama-sama mengenai hari-hari dalam Alkitab dan berkat hari Sabat. Ini diambil dari buku yang ke-7 yang baru diterbitkan. Saya sudah beli. Informasinya sudah dapat. Tapi saya nggak tahu ibu-ibu sudah dapat belum? Sudah pesan, Pak Yudi belum. Oh, sudah pesan. Sudah. Terima kasih Bu Yuli, saya juga dapat bagian. Iya, kalau ada yang mau kasih tahu saya. Amin. Ya. Nanti saya pesankan juga. Baik, kita akan bahas mengenai hari-hari dalam Alkitab dan berkat hari Sabat. Mari kita lihat terlebih dahulu di Keluaran 15. Mari kita lihat bersama-sama Keluaran 15 ayat 22 sampai 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1. Oke, Keluaran 15. Kita lihat Keluaran 15 ayat 22 sampai pasal 16 ayat 1. Saya buka di sini aja. Keluaran 15. Oke, kita lihat ayatnya yang ke-22. Ya. Ayat 22 saya baca. 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Baik, ini adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, Sabat itu dimulai di Kejadian pasal 1. Jadi setelah Allah beristirahat, setelah Allah menciptakan selama 6 hari, Allah beristirahat, dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Oke, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Dan inilah permulaan Sabat. Keluaran 2 ayat 3. Di situ dikatakan Allah memberkati hari Sabat itu. Kemudian dia menguduskannya. Dia memisahkan hari itu dari hari-hari yang lain. Jadi kalau ada yang tanya Sabat itu dimulainya kapan? Sabat itu dimulainya setelah Allah menciptakan 6 hari. Keluaran 2 atau Kejadian ya Pak Yudi? Kejadian. Ya, oh, ini Kejadian ya. Ini saya ganti dulu. Kejadian. Nah, ini. Kejadian ya. Kejadian 2 ayat 3. Oke. Jadi ketika Allah katakan dia akan memberkati dan menguduskan, di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan ini dalam bentuk penekanan. Ya, penekanan untuk menekankan bahwa
ketika Allah memberkati, itu Allah memberkati dengan melimpahnya. Ketika Allah menguduskannya itu dengan tegas. Sini, jadi ada bentuk piel atau bentuk penekanan. Jadi Allah ingin kita menjaga hari Sabat itu, menguduskannya karena Allah beristirahat pada hari itu. Dia memberkati hari itu. Ada berkat besar ketika kita menjaga hari Sabat. Oke. Di dalam kalender kita, kalau kita lihat itu hari Minggu itu tanggal merah kan? Oke, tanggal merah. Dibikin merah. Jadi kalau misalnya kita pahami sebagai lampu merah, berarti kalau lampu merah ketika merah harus berhenti kan? Harus berhenti. Sama seperti itu ketika hari Tuhan, ya ketika hari Tuhan, maka kita perlu untuk berhenti. Jadi ini penting, kenapa kita harus berhenti dan beristirahat di hari Tuhan itu? Karena Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita bisa, nanti kita akan mempelajari bagaimana Sabat ini di perjanjian baru pada akhirnya menjadi hari Tuhan atau hari Minggu. Oke. Hari ini kita akan lihat mengenai Sabatnya dulu, hari Sabatnya. Jadi setelah Allah menciptakan selama 6 hari, pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Dan di dalam siklus itu Allah menciptakan manusia, Allah membawa manusia itu ke dalam Sabat. Tetapi karena kejatuhan Adam, manusia telah jatuh dosa dan diusir dari Taman Eden. Manusia menjadi lupa tentang Sabat. Bahkan di dalam 430 tahun di Mesir, 430 tahun di Mesir, selagi orang Israel menjadi budak di Mesir, mereka mengikuti, ini di Mesir ya, di Mesir, jadi 430 tahun di Mesir, itu mereka mengikuti siklus 10 hari dalam 1 minggu. 10 hari. Jadi bukan 7 hari. Gara-gara hal ini, kalau kita lihat orang Israel, mereka tidak menjaga hari Sabat, lebih lagi mereka menjadi lupa. Bayangkan 430 tahun, jadi lupa semuanya. Itu sebabnya ketika orang Israel itu hidup di 430 tahun perbudakan di Mesir, mereka menjadi orang-orang yang tidak menjaga hari Sabat. Itu sebabnya ketika Allah mengeluarkan umat Israel dari Mesir, Allah memperkenalkan lagi tentang apa? Tentang Sabat. Ini yang akan kita lihat hari ini. Oke. Jadi yang pertama mari kita akan lihat bersama-sama mengenai hari Sabat dan mana. Hari Sabat dan mana. Ada 3 pertanyaan penting. Kapan, di mana, dan bagaimana? Kapan Allah memberikan mana? Oke. Kalau kita perhatikan di bilangan 16 ayat 1, kapan diberikannya? Mana itu diberikan pada hari ke-16, bulan ke-2. Hari ke-16 bulan kedua. Oke. Ini mana mulai turun. Di mana diberikannya? Kalau kita lihat di bilangan 16 ayat 1 dikatakan mana mulai diberikan? Di padang gurun Sin. Padang gurun Sin. Jadi mereka tiba ya. Mereka tiba di padang gurun Sin itu tanggal 15 bulan 2. Nggak bingung ya begini ya. Ini hari ke-15 bulan yang kedua. Ini sejak apa? Sejak Exodus atau 1445 SM. Oke. Ini. Sekali lagi kita lihat
Keluaran 16 ayat 1 di situ dikatakan apa? Keluaran 16 ayat 1 dikatakan begini, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Oke. Nah, ini bukan 1445, 1446 ya. Saya hapus dulu. 1446 SM. Ini tahun Exodus. Oke. Kalau kita lihat di bilangan 33, di bilangan 33 ayat 3 dikatakan bahwa Exodus ya, terjadinya tanggal 15 bulan 1. 1446 sebelum Masehi. Oke. Ini. Maka sejak Exodus, sejak keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sin itu sekitar 1 bulan. Betul ya? Sekitar 1 bulan. Sudah berlalu. Nah, ketika 1 bulan berlalu ini, kita perlu lihat, kita perlu memahami bahwa persediaan makanan sudah menipis. Sudah habis. Orang-orang mulai lapar. Akhirnya mereka mulai mengeluh kepada Musa dan mereka bilang apa? Musa, ya lebih baik kita itu di Mesir. Ngapain? Ya kita ada di sini untuk mati kelaparan. Di Mesir itu ada daging. Jadi kamu membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati. Jadi kita bisa lihat iman sejati munculnya kapan? Ketika kita lapar. Ketika lagi kekurangan, ketika kita lagi tidak berdaya, ketika kita di dalam tekanan, disitulah iman sejati muncul. Saya percaya masing-masing kita ada pengalaman ini, gitu ya. Ketika dalam keadaan yang bagaikan di depan kita itu ada tembok, nggak bisa kemana-mana, hati kita merasa kesulitan. Tapi justru di saat yang seperti inilah iman kita harus tampak. Ya, iman kita harus tampak. Benar-benar semua seperti saya ingat kesaksian dari Ibu Pendeta, gitu ya. Di saat yang seperti itu, sepertinya dari apa? Dari 4 penjuru mata angin itu ditekan, gitu ya. Kita perlu apa? Perlu berserah kepada Tuhan sehingga semua firman-firman itu akan keluar. Masalahnya apa? Masalahnya datang kepada orang-orang yang tidak membaca Alkitab, tidak mendengarkan firman, dan tidak mempelajari firman Tuhan. Di saat itu, dia mau ingat apa? Betul ya? Mau ingat apa? Mau ingat firman Tuhan apa? Sedangkan nggak pernah baca. Nah, ini makanya kita, kenapa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Firman itu hidup dan bekerja bagi mereka yang percaya. Itu sebabnya bagi yang percaya tetap harus ada minyak itu supaya pelitanya bisa terus tampak, ya. Nah, ketika lapar mereka mengeluh kepada Tuhan, ya. Mengeluh kepada Tuhan. Jadi Yesus Kristus di hadapan 5.000 orang laki-laki dewasa ya. Kalau dihitung perempuan, anak kecil, dan orang tua, itu sekitar 20.000 orang. 20.000 orang. Di depan 20.000 orang, sekitar 20.000 orang lagi kelaparan, apa yang Yesus Kristus lakukan? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur kepada Allah. Itu sebabnya mengucap syukur kepada Allah itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Hanya ketika mengucap syukur itu keluar dari mulut kita, keluar dari kehidupan kita, barulah hal-hal yang ajaib bisa terjadi. Barulah pertolongan dari Tuhan itu bisa tampak. Makanya itu dikenal ada 4M katanya. 4M. Kita harus bersyukur itu dengan 4M ini. Yang pertama itu kita harus apa? Harus bersyukur dengan pikiran kita.
mind, gitu ya. Harus bersyukur dari pikiran kita bahwa apa? Oh ya, Tuhan yang memberkati kita. Kita harus tahu mengenai hal ini, kan? Kemudian harus bersyukur dengan mulut kita. Dengan mulut kita harus memberikan pengakuan, Bapa terima kasih. Yesus juga gitu kan? Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian kita harus ekspresikan syukur kita lewat apa? Lewat gerakan, lewat tindakan. Ya, ini lewat tindakan. Misalnya gitu kan? Misalnya kalau misalnya kita mau bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana? Kan Tuhan mengetahui hati. Jadi bersyukurnya biasa-biasa aja. Yang penting kan hatinya. Menurut Ibu Tuhan akan menilainya bagaimana? Ada orang yang pertama bilangnya, setelah dapat gitu kan dipulihkan dan luar biasa, dia bilang, Tuhan terima kasih ya. Engkau baik, luar biasa. Thank you. Atau yang orang yang kedua, Tuhan terima kasih. Aduh tanpa Tuhan jadi saya bagaimana Tuhan? Tuhan terima kasih. Tuhan akan lebih menghargai yang mana? Betul kan? Ya. Jadi syukur itu datang dari hati, tetapi juga bukan cuma simpan-simpan dalam hati. Betul ya? Harus diekspresikan. Makanya yang keempat ini, syukur kita itu harus ini juga, money. Betul ya? Harus memberi untuk Tuhan. Ya. Ini harus diperhatikan ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oke? Jadi Allah menurunkan mana pada hari ke-16. Hari ke-16 bulan yang kedua. Oke? Dan Allah janjikan ini setelah apa? Allah berikan ini setelah umat Israel itu mengeluh kepada Tuhan. Oke? Pada akhirnya pada hari yang ke-16 pagi-pagi mana itu ada di mata umat Israel. Oke. Nah, Allah memberikan mana ini dengan satu aturan, bukan sembarang, karena ada tujuan. Oke, ada tujuan. Dengan mana ini Allah mengatur attitude, sikap penyembahan, sikap iman dari umat Tuhan. Oke. Allah mengatur ini, ya. Jadi bagaimana Allah menurunkan mana? Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Kalau sebentar ya, saya tambah ini dulu sini. Jadi ya. Kalau kita lihat ini hari ke-16. Jadi mereka tiba kapan? Hari ke-15 kan? Ini tiba di padang gurun Sin. Terus mereka mengeluh kan? Ini bulan yang kedua. Oke, bulan kedua. Oke, di sini. Nah, coba sekarang kita lihat Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Kita lihat sama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Oke, jadi setiap hari Tuhan akan berikan mana katanya. Oke, ayat yang kelima coba kita lihat. Jadi kita lihat dulu ini. Oke, jadi Tuhan akan berikan bagaimana? Jadi yang pertama itu tiap hari mana turun. Oke, ini. Kita lihat faktanya dulu. Kemudian ayat yang kelima dikatakan apa? Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, jadi hari ke-6
hari ke-6, ya kan tiap hari ambil. Pada hari yang ke-6 akan apa? Akan ada mana 2 kali lipat mananya. Akan ada 2 kali lipat mana. Sekarang coba kita lihat. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 26. Coba kita lihat 26. Ayat 26 dikatakan apa? Di sini dikatakan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, ini. Ayat 25, kita coba lihat ya, ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Jadi roti itu, mana itu tidak ada pada hari ke-7. Ya, jadi hari ke-6 akan ada 2 kali lipat. Tapi hari ke-7 dikatakan apa? Tidak ada mana. Nah, sekarang. Hari ke-7. Ini kan dikatakan, semua firman ini dikatakan pada hari yang ke-15 kan. Mereka tiba mengeluh kepada Musa, dan Tuhan katakan lewat Musa, bilang kepada umat Israel, oke, Tuhan akan menurunkan mana. Setiap kali, pada malam hari embun itu akan turun, dan di pagi hari ketika embun itu menguap akan tampak yang putih-putih, itulah mana, itulah roti yang turun dari sorga, kamu makan itu. Nah, jadi pada keesokan harinya, nah ini, ada keesokan harinya, berarti hari yang dihitung hari yang pertama kan? Hari yang pertama. Oke. Mulai turun mana kan? Tanggal berapa itu? Tanggal 16, bulan kedua. Betul ya? Mulai hari kedua turun juga. Hari ketiga turun. Hari ketiga turun juga. Oke. Hari keempat turun. Hari kelima turun. Hari ke-6 ada 2 kali lipat kan? Mana 2 kali lipat? Hari ke-7 tidak ada mana. Hari ke-7 ini kita tahu sebagai hari Sabtu, karena Sabat itu adalah hari ke-7, hari Sabtu. Ini jangan dulu pikirin mengenai kok hari Minggu sekarang ibadah ya, kenapa bukan hari Sabtu kayak dari kalangan Advent. Jangan dulu ke situ ya, kita bahas ini dulu. Nah, hari Sabtu berarti hari pertama itu tanggal 16. Hari kedua itu tanggal 17, hari ketiga itu tanggal 18, hari keempat itu tanggal 19, hari kelima itu tanggal 20, hari keenam itu tanggal 21, hari ke-7 itu jatuh tanggal 22 bulan 2. Wow. Selamat ibu-ibu sudah tahu kalender di dalam perjanjian lama. Ya. Pendeta Abraham Park bilang begini, penulis seri sejarah perusahaan bilang begini, kuncinya itu ada di Bilangan 15 ayat 1. Bilangan 16 ayat 1 kuncinya. Jadi kuncinya ada di situ. Bilangan 16 ayat 1. Kita bisa tahu kalender-kalendernya, kalender Alkitab itu bisa dihitung semuanya, titik awalnya ada di mana? Loh, kok ini saya tulis 2? 1. Bilangan 16 ayat 1. Ini ada di sini. Bukan bilangan kali Pak Yudi. Hah? Bukan bilangan. Oh, Keluaran, sorry. Ya. Ini maaf ya. Ini kayaknya saya kurang apa ya? Keluaran 16. Oke, Keluaran ya. Ya. Terima kasih. Keluaran 16 ayat 1. Ya. Ini teks saya bahasa Inggris, jadi saya kebalik-balik. Teks saya bahasa Inggris. Ya. Jadi 3 hal ini. Oke. 3 hal ini, maka kita tahu bahwa lewat mana turunnya mana Allah sementara melatih mereka
untuk menjaga hari Sabat. Itu sebabnya judul itu adalah hari Sabat dan mana. Ya. Sekarang coba kita baca Keluaran 16 ayat 25. Dikatakan apa? Keluaran 16 ayat 25 dikatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini, tidaklah kamu mendapatnya di padang. Jadi diulang 3 kali. Hari ini, hari ini, hari ini. Hari ini apa? Hari ini adalah Sabat. Ditekankan. Oke. Ayo, hari ini adalah hari Sabat. Istirahat. Harap memikirkan Tuhan, memikirkan kehendaknya. Ya. Dikatakan 3 kali. Ayom, ya, hari ini. Oke. Maka selama 7 hari ini, kalau kita selama hari ke-7, di hari ke-7, mana sama sekali tidak turun. Dan ini merupakan siklus yang terus-menerus. Terus-menerus sampai orang Israel itu masuk ke Kanaan. Jadi ada sekitar 40 tahun. 40 tahun. Ini terjadi. Pada akhirnya orang terbiasa bahwa apa? Di hari ke-7, di hari Sabat, apakah ada mana? Nggak akan ada. Berarti ketika mana itu tidak ada, kita bersandar kepada mana yang turun kapan. Mana yang turun di hari Jumat. Maka ini pun diperlukan iman. Betul ya? Perlukan iman. Apakah umat Tuhan percaya bahwa mana yang diambil di hari yang ke-6 ini akan tetap bertahan sampai hari ke-7. Kenapa? Karena kalau misalnya ambil banyak-banyak di hari pertama, terus disisain di hari yang kedua, ini pasti akan apa? Busuk. Kalau di hari ini kedua tinggalin, makan buat besok lagi tetap apa? Besoknya itu sudah busuk. Besoknya itu akan apa? Busuk. Dan seterusnya. Jika dibiarkan, maka itu akan busuk. Tetapi khusus mana di hari ke-6, tidak busuk katanya. Ini ya, nanti kita akan belajar makna dari hal ini. Tetapi kalau kita lihat lewat hal ini, benar-benar Tuhan ingin menekankan hal ibadah, hal penyembahan. Ya, di gereja yang didirikan oleh pendeta Abraham Park, penulis sejarah perebusan di Korea, satu hari itu ibadahnya itu 4 kali. Ibadahnya 4 kali. Jadi ada ibadah subuhnya, ada ibadah subuh, terus ibadah sekitar jam 8:30 begitu. Kemudian ada ibadahnya jam 11 dan bukan. Jadi ada ibadah sekitar jam 8:30, kemudian ada yang jam 11 siang atau 11 pagi, kemudian ada yang jam 2, setelah itu ada jam 4:30, 4:30. Ditambah pendeta-pendeta dan staf itu harus doa subuh, ibadah doa subuh. Jadi bagi pendeta-pendeta dan staf itu ada 5 kali. Terus mereka lihatnya, aduh ini kan tanggung lah, ngapain 4:30, terus ada yang mengusulkan kepada pendeta Abraham Park, ya kita bikin jam 5 aja gitu. Jam 5 aja. Ya bagaimana kalau, atau ya jaraknya nggak usah terlalu jauh atau digabungin atau bagaimana gitu kan. Tapi pendeta Abraham Park bilang, ini bukan ibadah siang, bukan ibadah malam. Ini ibadah hari. Dia bilang. Kenapa? Karena hari Sabat itu dijaganya kapan? Apakah hanya dijaga pagi, hanya dijaga siang, hanya dijaga sore, atau hanya dijaga malam? Sabat dijaga sepanjang hari.
Nah, seperti itu. Ya, jadi ya speechless lah semua pendeta-pendeta. Nggak ada harapan, harus ikut semuanya. Sampai hari ini dijaga. Meskipun pendeta Abraham Parker sudah nggak ada. Ya, puji Tuhan saya di Indonesia. Jadi hari Minggu ya udah ibadahnya 2 kali aja. Oke, jadi ini hari Sabat ya, hari Sabat dan hari Tuhan. Kalau kita lihat ini semua dijaga. Ya. Kalau kita lihat ini nanti ibu akan lihat di dalam bukunya gitu ya. Jadi mana itu mulai turun pada hari Minggu. Tanggal 16 bulan 2, hari Minggu, mana mulai turun. Terus turun, kalau kita lihat ini sampai apa? Hari Jumat pun turun. Tetapi harus apa? Tanggal 21 ini di hari Jumat harus ambil 2 kali lipat. Dan ini akan bertahan sampai hari berikutnya. Oke, sampai hari berikutnya. Jadi tanggal 22 bulan kedua tahun 1446 sebelum Masehi itu adalah pertama kalinya hari Sabat dijaga oleh umat Israel. Pertama kalinya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat mana diturunkan di padang gurun itu dari tanggal 16 bulan kedua tahun pertama Exodus sampai tanggal 15 bulan 1 tahun ke-41. Jadi total mereka jaga hari Sabat di padang gurun ya, itu selama berapa? Mana turun itu berapa lama? 39 tahun dan 11 bulan. Lama ya? Lama. Jadi kalau misalnya dia baru lahir itu sampai apa mana itu berhenti udah umur 39 tahun. Jadi sudah terbiasa tentang Sabat, betul kan? Udah terbiasa tentang Sabat itu untuk menjaga hari Sabat. Makanya hari ini anak-anak kita pun harus dibiasakan untuk menjaga hari Tuhan. Harus dibiasakan untuk menjaga apa? Untuk menjaga kebiasaan berdoa, kebiasaan untuk bernyanyi pujian, membaca firman Tuhan. Tanpa itu, maka takut akan Tuhan tidak akan ada di dalam anak-anak kita. Tanpa itu tidak akan ada, gitu ya. Mereka hanya apa? Hanya akan hidup terpisah dari iman orang tua. Makanya kita sebagai orang tua kita berdoa. Apakah anak kita berdoa? Kita harus cek lagi. Kita membaca Alkitab. Apakah anak kita membaca Alkitab? Kita beribadah, kita bernyanyi pujian, iman kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Apakah anak kita, apakah anggota keluarga kita sama dekatnya kepada Tuhan seperti kita dekat dengan Tuhan? Nah, ini yang harus kita doakan. Harus kita renungkan. Minta supaya Tuhan memberikan gerakan ya, semangat di dalam hati semua anggota keluarga supaya ada semangat yang sama untuk menyembah Tuhan. Karena ini mengenai apa? Penyembahan. Ini mengenai penyembahan. Nah, kalau kita lihat ini, kita hitung mundur. Jadi dari ini, tiba di padang gurun Sin itu kan hari Sabtu kan? Kalau kita hitung mundur terus kalender ini, maka orang Israel mereka Exodus itu di hari Kamis, tanggal 15. Nah, mereka merayakan hari Paskah itu 1 hari sebelumnya. Itu tanggal 14, bulan pertama. Itu ada Paskah. Itu hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi tahu kita semua ya? Jadi tahu. Kalau misalnya ada juga yang bilang, ya buat apa ini tanggal-tanggal ini? Ya. Kan yang penting percaya Yesus. Sekarang gini aja, kalau misalnya kita, ya misalnya ada yang lupa ulang tahun suami, waduh, suaminya gimana coba? Atau anak, atau gimana gitu ya. Nah, kita kan akan memperhatikan hal hari-hari itu kan. Betul ya? Sama seperti itu, kita pun harus memperhatikan. Kenapa?
lewat tanggal-tanggal ini kita bisa melihat bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan ingin melatih kita. Tuhan ingin kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita jalankan. Oke? Nah, jadi sekarang kita bisa lihat mengenai tanggal-tanggal ini kan. Nah, yang terakhir kita akan lihat mengenai hari Sabat dan Mara. Hari Sabat dan Mara. Mara itu perkemahan yang keempat. Perkemahan yang keempat. Jadi mereka ada di Mara ini di sini nih. Ini kan ada mereka dari Sukot, Etam. Oh, balik. Tertutup jadinya. Etam, tentangan Migdol. Ya kan? Mereka menyeberangi, kemudian tiba di Mara. Ini Mara. Mara. Oke. Mara ini adalah perkemahan yang keempat. Perkemahan yang keempat. Padang gurun Sin itu yang mana mulai turun itu perkemahan ke-7. Nih, perkemahan ke-7. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Mara? Oke, kita akan lihat mengenai hari Sabat dan Mara. Kalau kita lihat mengenai apa yang terjadi di Mara, Mara itu mereka tiba di Mara tanggal berapa? Mereka tiba tanggal ini. Tanggal 24. Ini lihat tanda panahnya ya. Jangan lihat tempatnya ada di mana. Di sini. Ini, karena ini ada begini nih. Nah, sini udah penuh soalnya jadi dikasih begini sehingga kita nggak salah. Jadi mereka tiba di Mara itu tanggal 24 bulan pertama. Kelihatan Pak Yudi maksudnya. Yes. Hah? Maksudnya panah yang mana Pak Yudi? Maksudnya? Tiba Jadi, di Mara tanggal 24. Di Mara ini, mereka tiba di Mara itu tanggal 24 di sini ya, tanggal 24. Bukan di kota sini ya, di sini. Ini ada tanda panahnya begini, menjorok begini. Ah, oke. Jadi supaya ibu-ibu nanti pas terima bukunya, ini yang mana sih? Kotak-kotaknya kayak ini nih. Ini tanggal 21, ini di atas gitu ya. Tapi di atas kenapa ini. 23-nya ditulis Mara? Karena di sini udah nggak muat. Oh, oke. Udah nggak muat gitu ya. Makanya ditaruh di space yang kosong gitu. Nah, nanti kita lihat cara baca-bacanya gitu ya. Nah, nanti kalau ibu sudah terima bukunya, nanti kita lihat bersama-sama lagi. Oke. Jadi mereka tiba di Mara tanggal 24 bulan yang pertama. Dan itu adalah 3 hari setelah mereka menyeberangi Laut Merah. 3 hari setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Mara, tadi saya sudah singgung sedikit, mereka itu belum, di Mara belum saya singgung. Yang saya singgung tadi di Padang Gurun Sin itu mengenai mereka kelaparan. Betul ya? Mereka kelaparan. Nah, ini mereka kehausan. Di Mara itu mereka kehausan. Sejak mereka menyeberangi Laut Merah, ini kan mereka menyeberangi. Tanggal 21 mereka menyeberangi, terus udah lewat hari pertama, tanggal 22, 23, pas tanggal 24. Waduh, udah 3 hari lewat, mereka kehausan. Dan mereka bertemu dengan air, banyak air di Mara. Ketika mereka menemukan air di Mara itu, mereka minum, ini posisinya udah kehausan kan, ternyata pahit. Langsung mereka apa? Hal yang sama. Mereka langsung mengeluh. Padahal apa? Padahal baru 3 hari yang lalu mereka menyeberangi Laut Merah, mereka apa? Nari-nari sukacita. Bersyukur. Jadi syukurnya umat Israel itu tidak bertahan lama. Betul ya? Tidak bertahan lama. Kita bisa memahami di sini, ternyata manusia itu lebih mudah melupakan hal-hal yang baik dan gampang sekali mengeluh. Betul ya? Manusia itu mudah melupakan hal-hal yang baik dan mudah mengeluh. Mulai mengeluh. Itu mulai mengeluh itu gampang sekali. Jadi
kita bukan hanya, kalau kita lihat umat Israel dan kita bercermin, oh ternyata mereka itu mengeluh, bukan hanya di mulut saja, tetapi datang dari hati mereka. Betul ya? Pada akhirnya itu muncul, bukan hanya dari hati, dari mulut, akhirnya mereka apa? Maju dan apa? Berontak. Ya kan? Berontak kepada pemimpin, kepada Musa. Ini terjadi. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita itu penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kita perlu untuk apa? Terus berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan berubah. Hari apa kita bisa berubah. Ketika kita penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita penuh dengan berkat Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, tetap dekat, tetap dekat, tetap dekat. Di sini menyatakan bahwa umat Tuhan, mereka bersuka cita keesokan harinya di tanggal 22, mereka udah nggak ada sukacita dalam hati. Mereka udah apa? Oh, udah nggak dekat dengan Tuhan. Tanggal 23 sama, tanggal 24 apalagi. Udah nggak dekat. Jadi mereka hanya bersyukur bukan dari hatinya, tetapi cuma dari mulut mereka. Mereka bersyukur. Umat Tuhan itu seharusnya bersyukur dan bersyukur, berdoa setiap hari, bersyukur. Ini perlu dilakukan. Jadi kalau kita lihat, karena mereka seperti ini, Musa akhirnya memberikan solusi. Sebenarnya bukan Musa, Tuhan yang memberikan solusi kepada mereka. Coba kita mundur, kita lihat ke Keluaran pasal 15, tadi kita udah baca. Ayat 22 kan mereka berangkat. 3 hari lamanya jalan di padang gurun, nggak dapat air. Ini ayat 22. Keluaran 15 ayat 22. Nah, mereka tiba di Mara, tidak dapat minum, karena pahit katanya. Makanya arti Mara itu adalah pahit. Jadi bersungut-sungut mereka komplain, apa yang akan kami minum? Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, lihat di situ ada sepotong kayu. Yang bahasa aslinya itu batang pohon yang gede gitu ya. Jadi Musa yang lemparin, Musa yang kuat sekali gitu ya. Jadi apa yang kayu ini dilempar dalam air, airnya jadi manis. Jadi manis sehingga bisa diminum. Tetapi di sini nggak berhenti, dikatakan apa? Di sana, ayat 25, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kita pernah bahas mengenai hal ini ketika kita bahas tentang 10 perkataan firman. Hok dan mispat. Pertama kali, kalau kita lihat, bukan pertama kali. Hok dan mispat ini sering muncul bersamaan. Dan pertama kali muncul bersamaan di ayat ini. Ya, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Di dalam bahasa Indonesia, ini seperti ada banyak ketetapan dan banyak peraturan. Di dalam bahasa asli itu hanya apa? Hanya satu ketetapan dan satu peraturan. Ketetapan di sini di dalam bahasa Ibrani adalah hok. Peraturan bahasa Ibrani adalah mispat. Oke. Jadi dikatakan hok dan mispat. Oke. Hok dan mispat. Diberikan satu hok, ya, satu hok, satu apa? Satu ketetapan, kemudian satu mispat, atau satu peraturan. Ini, oke? Nah. Kalau kita lihat mengenai ketetapan dan peraturan ini, ketetapan ini bicara mengenai ketetapan. Oh, ini bahasa akar katanya itu hak-hak, ya, hak-hak. Yang artinya mengukir. Kalau ingat 2 loh batu diukir, dituliskan 10 perintah,
ketika dikatakan dituliskan itu kata yang digunakan adalah hakak, ya, diukir, ya, diukir. Sehingga kenapa? Supaya nggak mudah hilang, ya, nggak mudah hilang. Nah, hok ini menggambarkan hubungan manusia, hubungan Tuhan dan manusia. Ini hok. Oke. Kemudian mispat, peraturan. Mispat, peraturan. Ini dari akar kata syapat, artinya menghakimi. Menghakimi. Dan sering digunakan untuk hubungan sesama manusia. Jadi kita bisa pahami di Keluaran 15 ayat yang ke-25, Allah memberikan melalui Musa, memberikan kepada umat Tuhan itu ada satu ketetapan yang hubungannya hubungan antara Tuhan dan manusia, kemudian ada satu peraturan dengan hubungan apa? Sesama manusia. Ini menimbulkan tanda tanya. Betul kan? Apa isi ketetapan dan peraturan ini? Betul ya? Apa isinya? Hok ini bicara aturan yang mana? Mispat ini bicara aturan yang mana? Ini semua muncul lagi di mana? Ini muncul lagi di kitab Keluaran. Nah, kita lihat. Di kitab Keluaran, kitab Ulangan. Ya, Ulangan 15. Ulangan pasal 15. Ulangan 5. Maaf ya, saya belepotan ini. Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5. Kita akan lihat di ayat 15 dan ayat 16 dan ayat 16. Oke, Ulangan pasal 5 ini merupakan pengulangan 10 hukum, 10 perintah. Ini bukan yang baru, tapi diulang, disampaikan ulang dengan detail. Ya, referensinya nanti bisa lihat di Ulangan, Ulangan 5 ayat 1. Ulangan 5 ayat 1. Ulangan 5 ayat 1, kemudian nanti bisa lihat juga Ulangan 5 ayat 1. Kemudian Ulangan 1 ayat yang ke-3 sampai 5. Oke. Ulangan 1 ayat 3 sampai 5. Maksudnya apa? Musa menjelaskan kembali dengan detail mengenai hok dan mispat ini. Oke, hok dan mispat ini. Kalau kita lihat ada 10 perintah kan? Tetapi dari 10 perintah ini ada dua perintah yang Musa sampaikan dengan ekspresi yang berbeda. Coba kita baca dulu. Ayat 15. Kita lihat Ulangan 5. Ulangan 5. Sebentar. Ulangan 5, kita akan lihat ayatnya yang ke-12. Coba lihat di sini. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, dikatakan apa? Mengenai Sabat, ini harus apa? Harus diingat, harus dikuduskan seperti yang diperintahkan kepadamu. Ada ungkapan seperti yang diperintahkan
kepadamu oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi ada ungkapan ini mengenai Sabat. Tetapi ada juga di ayat yang ke-16 muncul lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di ayat yang ke-16 ini adalah perintah mengenai hormat orang tua. Ini. Mengenai Sabat dikatakan harus ingat dan jaga seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Mengenai hormat orang tua, ini harus dilakukan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Dari antara 10, ini, 1 perintah pertama, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 perintah, hanya ekspresi ini hanya diberikan kepada perintah yang keempat dan perintah kelima. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Musa kan hanya mengulangi kan? Musa hanya mengulangi saja kan? Apa yang dia telah terima dulu. Saya ini sekali lagi supaya kita bisa paham. Jadi kalau misalnya ini 40 tahun perjalanan ya. Ini 40 tahun perjalanan. Nah, tadi kita ulangan bicara tentang ini di kalau kita lihat kitab Keluaran 20, ini 10 hukum diberikan, 10 hukum diberikan. Itu di Keluaran 20, kemudian di Ulangan pasal 5. Jarak mereka ini ada jarak waktu itu sekitar 40 tahun. Oke? Ada 40 tahun ini bedanya. Mengenai 10 hukum, Allah pernah bicarakan itu di Keluaran pasal 20. Kemudian Musa mengulanginya lagi itu di Ulangan pasal 5. Ya, Ulangan pasal 5. Di Ulangan pasal 5. Oke. Nah, di sini ketika Musa berbicara di Ulangan pasal 5, Musa sementara menjelaskan dengan lebih detail. Dan Musa ya, dia sementara mengulangi adegan bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Di sini. Ini kan di dataran Moab. Dataran Moab. Jadi Musa sementara mengulang. Jadi ketika Ulangan pasal 5, Musa sementara bilang begini, dulu ketika aku menerima 10 perintah itu, Tuhan berkata apa? Nah, jadi posisinya Musa sementara menceritakan apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Musa bilang begini, ingatlah hari Sabat dan jagalah hari Sabat katanya. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Musa sementara katakan bahwa mengenai Sabat dan hormat orang tua sudah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya, bahkan sebelum Gunung Sinai. Di mana itu Tuhan sampaikan? Kapan Tuhan pernah berbicara tentang 1 hok dan 1 mispat? Kita tahu Sabat ini peraturan sehubungan, ketetapan sehubungan Allah, sehubungan Tuhan dengan manusia. Hormat orang tua itu adalah peraturan sehubungan sesama manusia. Kapan Tuhan sudah pernah kasih sebelum Gunung Sinai ini tentang 1 hok dan 1 mispat ini? Itu di sini. Di Mara.
Keluaran 15. Nah, makanya kalau kita kembali di eh, kalau kita kembali ke Keluaran 15 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Dikatakan begini. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Kata mencoba di sini adalah uji. Ya, untuk menguji apakah mereka melakukan atau tidak. Makanya dikatakan lagi apa? Dikatakan lagi di sini. Nah, di sini firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, ini perintah di sini ada ya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi jika engkau sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Loh, Tuhan pernah ngomong apa? Betul kan? Tuhan pernah ngomong tentang ini nih. Tuhan berikan satu hok dan satu mispat. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat hari Sabat dan Mara, ini sudah diberikan kepada mereka. Sudah diberikan kepada mereka untuk membuat mereka apa? Mereka ingat. Supaya mereka ingat bahwa Tuhan itu yang menciptakan mereka. Tuhan ingin supaya apa? Tuhan ingin memberikan mereka hidup. Tuhan ingin memberikan mereka hidup. Ya. Ulangan, karena kan diberikan 2 kali kan? Diberikannya di Keluaran 20 dan di Ulangan. 2 hal ini untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa mereka harus mengingat Allah. Allah yang apa? Allah yang menciptakan mereka. Mereka juga harus menghormati orang tua yang menjadi sumber hidup mereka. Karena tanpa orang tua siapa yang bisa lahir? Betul ya? Dengan demikian, jika mereka menjaga Sabat, mereka pun bisa menjaga aturan-aturan lainnya. Ketika menjaga Sabat, maka peraturan 1 dan lain-lainnya ini yang sehubungan dengan Tuhan, ini bisa dijaga. Kalau menjaga Sabat. Jika hormat orang tua, maka kita tidak akan membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengingini, tidak yang lain-lain. Kalau ada apa? Kalau menjaga hukum atau perintah menghormati orang tua. Itu sebabnya pada hari ini bagi kita saya sampaikan kesimpulannya aja mengenai Sabat di kitab Keluaran 20 ini dikatakan untuk ingat Exodus. Ingat penciptaan. Sebab 6 hari lamanya penciptaan. Tetapi di kitab Ulangan pasal 5 ini disuruh jaga Sabat untuk ingat penebusan dari Mesir. Ya. Makanya Yesus menyelesaikan penebusan ini, pekerjaan penebusan itu dengan apa? Bangkit di hari pertama, yaitu hari Minggu. Karena ini merupakan hari kebangkitan, ini dikenal sebagai hari kemenangan kan? Hari kemenangan siapa? Hari kemenangan Tuhan. Kita sebut sebagai hari Tuhan. Makanya kita jaga sampai hari ini, hari Minggu. Penciptaan ini untuk mengingat apa?
untuk mengingat Sabat di Perjanjian Lama di hari Sabtu. Ya kan? Di Perjanjian Lama orang menjaga hari Sabat, hari yang dikuduskan itu di hari Sabtu. Akan tetapi itu di Perjanjian Lama untuk mengingat penciptaan. Tetapi bukan hanya mengingat penciptaan, tetapi juga mengingat pekerjaan penebusan. Dan pekerjaan penebusan ini dilakukan di masa depan oleh siapa? Oleh Yesus. Kapan? Kapan disempurnakan itu? Apakah di hari Jumat? Bukan kan? Bukan di hari Jumat. Yesus disalibkan di hari Jumat. Hari Sabat Yesus ngapain? Di dalam kubur kan? Tetapi hari kemenangan, hari Tuhan itu, hari pembebasan, itu benar-benar sempurna kapan? Di hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu. Itu dikenal sebagai hari Tuhan. Itu sebabnya kita menjaga hari Tuhan di hari Minggu, bukannya dibikin-bikin, tetapi apa? Karena mengingat pekerjaan penebusan yang sudah dinubuatkan di Ulangan pasal 25 ayat yang ke-12. Oke? Nanti bisa baca. Ya, dari ayat 10 sampai 12 kalau nggak salah. Jadi kesimpulannya, kiranya kita hari ini pun bisa mengerti bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga hari-hari Tuhan itu dengan baik, dan lebih lagi menjaga kehidupan iman kita hari demi hari. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukannya. Amin. Amin.